Bapak lebih dikenal dengan nama Johnny Menteng. Apakah benar Bapak berasal dari Stasiun Cikini, Jakarta Pusat? Tahapan pendaftaran peserta pemilu. Nah, ini kan harus ada kepastian hukum, harus ada payung hukum yang mengatur. Untuk tidur maksimal, tapi selimut di sini dalam arti kata ini yang melindungi atau memberikan pemahaman. Berarti bukan selimut tetangga, Pak? Oh, bukan Mas. Baik Mas Iqbal. Saya suka apa ya? Suka sering salah nih manggil Mas Iqbal. Nah, orangnya memang terlalu ganteng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu program yang tidak biasa kami hadirkan untuk Anda. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Jabung, Jagain Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Halo teman pemilih, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pada episode kali ini yang kami hadirkan bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah anggota KPU Tanjab Timur yang kalau boleh kita cerita sedikit dari jurnalis menyeberang ke Bawaslu dan sekarang ada di KPU. Bapak Joni Hartanto SIP, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Tanjung Jabung Timur. Pak Joni, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat pagi. Salam kenal Pak, saya Iqbal. Salam kenal Mas Iqbal. Menurut ini, catatan kami, tim kreatif dari podcast Jabung ini, Bapak lebih dikenal dengan nama Johnny Menteng. Apakah benar Bapak berasal dari Stasiun Cikini, Jakarta Pusat? Makasih Mas Iqbal. Sebelumnya selamat pagi, salam kenal untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Memang akhir-akhir ini saya tuh lebih akrab dikenal dengan Johnny Menteng. Tapi sebenarnya Mas Iqbal, Johnny Menteng ini bukan yang kita kenal dengan sebutan Menteng Jakarta Pusat. Nah, tapi Menteng ini salah satu desa yang berada di Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Kecamatan Bendahara. Ini desa yang mempunyai daftar pemilih dengan jumlah 2937. Nah, desa ini yang lebih akrab disampaikan orang itu Desa Mendahara Tengah. Nah, Mendahara Tengah ini yang kerap disingkat menjadi Menteng. Jadi bukan Menteng Pusat, Mas Iqbal, tapi Mendahara Tengah seperti itu. Baik Pak, sebelum kita mengobrol lebih jauh, tadi di awal sempat saya singgung, Bapak dari jurnalis ke Bawaslu, habis itu sekarang di KPU. Boleh diceritakan sedikit Pak, kilas balik perjalanan Bapak hingga sekarang berkarir di KPU? Ya, Mas Iqbal, terkait perjalanan sebelum nyampe ke KPU benar, itu di 2011 awal saya meniti karir di salah satu media cetak. Ini Jawa Pos National Group sampai dengan 2018. Nah, 2018 pertengahan ini saya bergabung di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini dari 2018 pertengahan sampai dengan 2023 pertengahan. Nah, ketika 2023 pertengahan, ini KPU RI membuka perekrutan untuk KPU. Di sini saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Alhamdulillah di 2000 pertengahan, tepatnya di bulan Juni, terpilih dan dilantik hingga sekarang menjadi anggota KPU Tanjung Jabung Timur. Dari 2018 ke 2023 itu Bawaslu. Di Bawaslu saya maksimal. 2023 sampai sekarang baru di KPU. Baru di KPU. Kira-kira apa Pak perbedaan bekerja di Bawaslu dan di KPU? Pak Mas Iqbal, terkait perbedaan ini tentu sangat berbeda. Kalau di KPU ini tentu pekerjaannya ini sifatnya lebih teknis. Seperti apa mengatur jalannya pemilihan, bagaimana peraturan yang dibentuk untuk terlaksananya pemilihan dan pilkada, apa-apa saja syarat
peserta pemilu ini bisa mengikuti pelaksanaan pemilu, ini diatur teknis dalam KPU yang mengatur lebih teknisnya. Nah, sementara di Bawaslu ini sifatnya lebih melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan atau program-program, bukan program sih, lebih tepatnya seperti peraturan. Apa saja peraturan yang telah dibuat ini dilakukan pengawasan agar program ini berjalan, tahapan ini berjalan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Nah, makanya di sini letak perbedaannya. Ketika dari hasil pengawasan ini terjadi yang ketidaksesuaian berdasarkan dengan peraturan dan undang-undang, ini yang nanti dilakukan kolaborasi oleh Bawaslu terhadap KPU untuk menyikapi seperti apa peraturan yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh peserta pemilu selama tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi perbedaannya itu kalau Bawaslu itu melakukan mengawasi, memastikan seluruh tahapan ini berjalan sesuai dengan prosedur dan hukum, sementara KPU ini lebih teknisnya lagi untuk mengatur jalannya pelaksanaan pemilu dan pilkada. Baik. Dan di KPU ini Bapak ada di divisi hukum dan pengawasan. Menurut Bapak seberapa penting peran hukum di balik penyelenggaraan pemilu? Oke, Mas Iqbal, kalau berbicara masalah seberapa penting hukum, ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ini ada di pasal 3 kalau saya tidak salah. Dari pasal 3 itu ada 11 prinsip penyelenggara pemilu. Nah, dari 11 ini ada satu situ tertuang kalau tidak salah itu di poin 6. Ini berkepastian hukum. Nah, artinya setiap pelaksanaan pemilu ataupun tahapan pemilu tentunya ini harus mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum di sini dalam arti yang mengatur. Saya contohkan seperti tahapan pendaftaran peserta pemilu. Nah, ini kan harus ada kepastian hukum, harus ada payung hukum yang mengatur. Seperti apa mekanisme pendaftaran peserta pemilu, seperti apa peserta pemilu ini bisa mengikuti atau bisa lolos menjadi peserta pemilu, apa yang harus dilengkapi, apa syaratnya, tentu ini harus diatur dalam payung hukum agar tidak ada kerancuan dalam pelaksanaan. Nah, disinilah yang namanya penting hukum seperti itu, karena menentukan sesuatu itu sudah final, tidak ada lagi yang namanya tawar menawar seperti itu. Seperti itu, Mas Iqbal. Baik, Pak Joni, izin intermezzo sebentar, Pak ya. Karena di divisi hukum dan pengawasan ini ada satu produk ataupun program yaitu JDIH KPU. Nah, JDIH KPU ini adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum yang merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang kepemiluan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang lengkap. Laman JDIH KPU bisa diakses di jdih.kpu.go.id dan juga media sosial bisa mengikuti di Instagram, Facebook, Threads, dan TikTok dengan username @jdihkpu_tanjabtim. Baik Pak Joni, dalam perjalanan tahapan pemilu yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira persoalan hukum apa yang sering terjadi atau yang sering Bapak hadapi? Baik Mas Iqbal, seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang memang persoalan hukum ini kan tidak seluruh elemen atau masyarakat ini memahami seperti itu. Dalam arti kata memahami, dalam arti kata tanda kutip, terkadang orang ini tidak begitu pengen mengetahui ketika masuk salah satu tahapan, ini mekanisme dan aturannya harus seperti apa, seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Mas Iqbal tadi, ada JDIH. Memang di JDIH inilah nanti KPU itu men-share atau mempublish seluruh publik hukum. Nah, ketika di permasalahan hukum yang sering terjadi setiap tahapan pemilu dan pilkada, berawal itu dari ketidaktahuan seseorang terkait dengan mekanisme. Saya kasih contoh seperti permasalahan dalam menggunakan hak pilih ketika di tahapan
eh, pungut hitung. Pungut hitung arti kata ini melakukan tahapan coblosan, setelah mencoblos kita melakukan penghitungan. Nah, di sini sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam arti kata seseorang ini hanya beberapa orang karena tidak mengetahui hukum. Nah, permasalahan ini yang kerap terjadi nanti bisa berimbas kepada yang lebih lanjut. Saya kasih contoh tadi sepertinya menggunakan hak pilih. Dalam peraturan, seseorang itu bisa menggunakan hak pilih dia minimal usianya 17 tahun. Selain itu juga membawa dokumen seperti KTP. Nah, kebanyakan yang sering terjadi ketika menggunakan hak pilih, ini tidak ada membawa dokumen yang menjadi persyaratan seperti KTP, seperti itu kan. Nah, ini yang sering menjadi ketegangan ataupun protes atau gesekan di dalam suasana TPS. Nah, ini yang sering terjadi. Akibatnya ini yang bisa memperlambat. Semestinya tadi 5 menit ini orang sudah bisa mencoblos atau menggunakan hak pilih sampai 5 orang, karena ada kesetegangan ini, mungkin 5 menit ini cuma yang baru bisa menggunakan hak pilihnya 3 orang. Nah, yang sering terjadi ini dalam penggunaan hak pilih, Mas Iqbal. Karena memang dalam pengguna hak pilih ini yang namanya KPU setiap tahun tentu ini mengeluarkan atau mengupdate peraturan. Nah, tentunya terkait dengan 2 persyaratan ini yang memang tidak bisa ditawar. Satu tadi sudah berusia 17 tahun, yang kedua membawa KTP. Nah, ini yang memang harus dibawa. Nah, ketika ini tidak dibawa, ini yang sering terjadi persoalan hukum. Nah, ketika terjadi persoalan hukum, ini yang sering kita kenal dengan istilah perselisihan hasil pemilu, Mas Iqbal. Karena ketika di tahapan penghitungan nanti tentu ada tidak sinkronan antara dengan surat suara yang digunakan dengan pengguna yang menggunakan hak suaranya. Ini yang sering terjadi persoalan hukum dari segi pungut hitung, Mas Iqbal, seperti itu. Perselisihan hasil pemilu tadi, Pak. Dari hasil pemilu tadi. Nah, di sini tertulis Bapak dari 2023 sudah ada di KPU. Bagaimana rasanya, Pak? Jadi bagian dari tim yang harus memastikan semua proses pemilu berjalan sesuai aturan hukum. Baik, Mas Iqbal. Saya suka suka sering salah nih manggil Mas Iqbal nih. Karena orangnya memang terlalu ganteng gitu. Jadi memang ketika baik Mas Iqbal, kalau bergabung di tim yang memastikan seluruh tahapan ini berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan, ini memang mempunyai tantangan tersendiri. Nah, di KPU itu sendiri, khususnya di divisi hukum, itu kami ada slogan yang biasa dikenal itu dengan istilah selimut. Selimut dalam arti sini bukan selimut untuk tidur, Mas Iqbal, tapi selimut di sini dalam arti kata ini yang melindungi atau memberikan pemahaman atau saling sharing pemahaman agar setiap tahapan yang dilaksanakan, peraturan yang keluar setiap tahapan ini didiskusikan bersama dan satu pemahaman. Sesuai dengan istilah juga, KPU ini kan ada istilahnya hierarki. Ketika peraturan ini keluar dari RI ini A, ini sampai ke bawah pun ini juga harus A, tidak boleh berubah yang lain-lain. Nah, disinilah peran hukum memahami apa aturan yang telah keluar, dan ini dilakukan diskusi bersama dengan divisi-divisi lain. Nah, seperti itu, Mas Iqbal. Berarti bukan selimut tetangga, Pak? Oh, bukan, Pak. Kalau selimut tetangga ini lain lagi. Nah, ini kan sekarang kita di masa non tahapan, Pak. Benar. Betul. Pada masa di luar tahapan seperti sekarang ini, apa saja kegiatan divisi hukum dan pengawasan KPU Tanjab Timur? Terima kasih, Mas Iqbal. Ini memang yang sering menjadi pertanyaan bukan hanya di KPU saja ya, tapi ini juga menjadi pertanyaan seluruh masyarakat. Ketika tidak ada lagi tahapan, mau baik itu pemilu maupun pilkada, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh KPU? Nah, kalau kami sendiri di divisi hukum pengawasan saat ini lagi sibuk-sibuknya menyusun kajian. Nah, kajian ini dilakukan oleh 11
kabupaten kota oleh KPU Provinsi Jambi. Nah, Tanjung Jabung Timur sendiri ini mendapat poin ataupun judul kajian terkait dengan pelanggaran administrasi, kode etik, TUN, proses pelanggaran sengketa, terus pelanggaran PHPU, perselisihan hasil pemilu. Nah, ini yang tengah kami lakukan kajian dari seluruh item ini. Pelanggaran administrasi ini seperti apa yang sering terjadi selama tahapan pemilu maupun pilkada. Begitu juga terkait dengan pelanggaran administrasi, apa saja yang sering terjadi, pelanggaran sengketa proses apa yang sering terjadi, terus perselisihan hasil pemilu apa yang sering terjadi ketika pelaksanaan. Ini yang kami lakukan kajian. Dari kajian ini nanti baru kami presentasikan. Tentunya ini juga nanti ada catatan-catatan yang akan disampaikan ke KPU Provinsi menjadi diskusi kita bersama. Apa yang menjadi kelemahan ataupun apa yang sering terjadi ketika tahapan ini terlaksana. Seperti saya contohkan tadi, misalnya di pelanggaran perselisihan hasil pemilu. Ini kan sering terjadi sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dari pelanggaran PHPU ini, apa yang kerap terjadi, apa yang melatar belakangi terjadi pelanggaran ini. Nah, ini yang kita lakukan pengkajian dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh hierarki kita, KPU RI, ini yang kita diskusikan. Ketika sudah kita dapatkan, seperti yang saya sampaikan tadi, orang datang menggunakan hak pilihnya tidak membawa KTP seperti itu kan. Nah, ketika ini terjadi, begitu juga dengan orang yang menggunakan hak pilihnya belum berusia 17. Nah, ketika ini terjadi, tentu nanti di proses akhir ataupun perhitungan suara hasil ini akan terjadi perbedaan. Nah, ketika terjadi perbedaan ini yang sering menjadikan permasalahan yang terjadi. Nah, dari sini mungkin nanti dari kajian ini nanti baru kita mengeluarkan catatan ataupun saran. Mestinya mungkin ditambah seperti poin A atau poin B, ditambah lagi aturannya mengatur tegas tentang yang menggunakan hak pilih seperti itu. Nah, harapan kami dengan kajian ini nanti bisa menjadi referensi ataupun bahan referensi untuk berikutnya dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Tanjung Jabung Timur khususnya ini lebih baik lagi seperti itu, Mas Iqbal. Berarti tadi judulnya kajian yang kita dapat itu, Pak, pelanggaran administratif, benar, kode etik, benar, TUN, sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu. Yang outputnya nanti diharapkan akan menjadi rekomendasi terhadap pemilu kita selanjutnya. Benar. Sekali insight yang telah disampaikan oleh Bapak Joni dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Tanjung Jabung Timur. Terima kasih Bapak atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dan kepatuhan hukum dalam penyelenggara pemilu. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mari bersama-sama terus mengawal pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.